Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas jamur mycorrhiza ya. Manfaat jamur mycorrhiza bagi tanaman. Mycorrhiza adalah cendawan atau jamur yang mampu bersimbiosis dengan tumbuhan dan biasanya pada tanaman untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap patogen serta meningkatkan laju pertumbuhan. Bentuk simbiosis ini terutama adalah simbiosis mutualisme, meskipun pada beberapa kasus terdapat berupa simbiosis paratisme yang lemah. Mycorrhiza memerlukan akar tumbuhan untuk melengkapi daur hidupnya. Sebaliknya, beberapa tumbuhan bahkan ada yang bergantung pertumbuhannya dengan mycorrhiza. Mycorrhiza tersebar luas di seluruh dunia, bahkan bisa dibilang hampir setiap pohon memiliki mycorrhizanya sendiri berdasarkan cara menempel dan struktur pipanya. Mycorrhiza dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ectomycorrhiza dan endomycorrhiza. Keduanya sama-sama bermanfaat untuk tanaman dalam membantu penyerapan nutrisi dalam tanah. Manfaat mycorrhiza: 1. Yaitu membantu kinerja akar menyerap unsur hara. Akar tanaman yang terbatas tidak mampu menyerap semua unsur hara dari pupuk dalam tanah. Dengan adanya infeksi mycorrhiza pada akar tanaman, kinerja akar akan meningkat hingga berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali lipat dengan bantuan hifa jamur mycorrhiza yang akan membantu menyerap nutrisi pupuk dalam tanah. Dengan demikian, maka tanaman menjadi lebih subur dan produktif karena terdapat lebih banyak unsur hara. Yang kedua, membantu tanaman mendapatkan air di musim kemarau. Pada musim kemarau, persediaan air tanah semakin sedikit akibat penguapan. Akibatnya, kita perlu melakukan pengairan ekstra pada tanaman budidaya kita. Nah, mycorrhiza dengan hifanya yang luas akan membantu akar tanaman untuk menyerap air secara optimal dengan cakupan wilayah yang luas. Tanaman yang terinfeksi mycorrhiza terbukti mampu bertahan dengan baik di kekeringan, di musim kemarau atau lahan kering. Yang ketiga adalah melindungi akar dari serangan mikroorganisme patogen. Jenis-jenis mikroorganisme patogen sangat banyak, ada yang dari golongan bakteri dan ada yang dari golongan jamur. Penyakit seperti busuk akar, layu bakteri, layu fusarium sangat mengancam akar tanaman. Dengan adanya hifa mycorrhiza menyelubungi akar, maka tanaman akan dilindungi dan aman dari infeksi patogen tersebut. Keempat, memicu induksi tanaman terhadap memicu induksi ketahanan tanaman. Kejadian terbaru membuktikan bahwa adanya mycorrhiza di akar tanaman menyebabkan naiknya kadar asam salisilat pada daun tanaman. Ini menjadikan tanaman lebih tahan terhadap infeksi jamur, bakteri maupun virus karena sifat asam salisilat dapat memicu munculnya antibodi pada sel tanaman. Induksi ini dikenal dengan ISR yang membuat tanaman lebih kebal terhadap infeksi virus Gemini, dan CMV dengan tingkat keberhasilan lebih dari 40%. Yang kelima, memicu pertumbuhan tanaman. Mycorrhiza menghasilkan beberapa fitohormon alami seperti auksin dan giberlin. Otomatis tanaman yang memiliki mycorrhiza di akar akan memiliki pertumbuhan lebih pesat karena meningkatnya hormon tubuh. Yang keenam, membantu penyerapan fosfat. Penyerapan P terjadi pada tanaman bermycorrhiza meskipun terjadi penurunan konsentrasi minimum P. Di bawah konsentrasi minimum tersebut, akar tidak mampu menyerap P dan unsur hara lainnya. Sedangkan pada akar bermycorrhiza, penyerapan tetap terjadi sekalipun konsentrasi ion fosfat berada di bawah konsentrasi minimum yang dapat diserap oleh akar. Proses ini terjadi karena ifinitas hifa eksternal lebih tinggi maupun peningkatan daya tarik menarik non-ion fosfat yang menyebabkan pergerakan P lebih cepat di dalam hifa mycorrhiza.